kembali lagi di channel aku Naila. Jadi kali ini aku akan membahas tentang materi pengelolaan kartu stok. Apa sih persediaan barang dagang itu? Jadi, persediaan barang dagang adalah persediaan yang diakui sebagai aset lancar yang bersifat ekonomis di masa depan atau di masa yang akan datang. Kenapa sih bisa bersifat ekonomis di masa yang akan datang? Karena ketika barang tersebut terjual di masa yang akan datang, itu akan menambahkan lipatan nilai keuntungan sebuah perusahaan. Lalu ada metode penilaian persediaan barang dagang, terbagi menjadi 3, yaitu pertama, first in first out atau disingkat FIFO, yang dimana barang yang pertama dibeli itu juga pertama dijual. Yang kedua ada last in first out atau disingkat LIFO, yang dimana barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual. Yang ketiga, weighted average cost atau disingkat WAC. Biasanya perusahaan merata-ratakan pembelian dari awal maupun pembelian selanjutnya. Ini dirata-ratakan lalu akan menjadi patokan untuk nilai cost of goods sold. Gimana sih cara untuk mengelola kartu stok dalam Odoo Accounting ini? Dalam pengelolaan kartu stok bisa melibatkan beberapa menu yang tidak hanya melibatkan fitur Odoo Accounting saja. Misalnya, fitur-fitur seperti sales, purchase, inventory, dan accounting. Misalkan, kalian membeli suatu barang yang akan kalian jual, pastinya kalian akan mengeluarkan purchase order, yang dimana perusahaan mengeluarkan dokumen tersebut kepada perusahaan lain untuk membeli sebuah barang. Itu memakai fitur purchase. Jika sudah mengisi fitur purchase, nanti otomatis barang yang kalian beli itu akan masuk ke dalam fitur inventory. Setelah barangnya sampai, perusahaan akan membuat bills atau invoice yang dimana itu akan berpengaruh terhadap tagihan atau hutang perusahaan kalian dan muncul pada accounting. Begitupun jika kalian menjual, pelanggan yang akan membeli barang ke perusahaan kalian akan mengirimkan purchase order dan perusahaan kita mengeluarkan sales order. Caranya kepada menu sales. Nah, di menu sales tersebut nanti akan langsung terintegrasi pada menu inventory juga. Jika barangnya sudah sampai ke pelanggan, pastinya perusahaan akan mengeluarkan invoice, yang dimana itu berpengaruh terhadap menu accounting. Jadi itu dia kenapa Odoo disebut ERP, karena masing-masing fiturnya saling berkaitan satu sama lain. Untuk itu, gimana sih cara untuk mengelola kartu stok? Yang pertama, kita persiapkan produk apa saja yang akan dijual dan yang akan dibeli untuk persediaan barang dagang. Sebelum kita jual, pastinya kita akan membeli produk tersebut kan? Caranya, kita klik di menu inventory, klik produk, lalu klik produk, lalu klik new. Kalian bisa isi nama produknya, bisa dicentang juga apakah produk itu bisa habis atau bisa dibeli. Kemudian isi produk type-nya apa, ada consumable, ada service, dan ada storable product. Sales price, kalian isi yang produk kalian itu tuh dijual harganya berapa, lalu isi juga cost-nya. Di sini adalah harga yang kalian beli dari vendornya. Kemudian ada sales, ini kalian bisa mengisinya opsional sih sesuai perusahaan. Lalu purchase, diisi dengan nama vendornya. Inventory diisi sesuai dengan kriteria produk tersebut, misalnya beratnya berapa. Di accounting, akun-akunnya diisi, misalnya income akunnya diisi dengan sales dan expense akunnya cost of goods sold.
Jika sudah, klik Save. Nah, gimana sih jika menambahkan kuantitas produk tersebut? Pertama, kalian pasti beli produknya kan? Lalu kalian akan mengeluarkan purchase order. Kita klik purchase-nya, lalu klik new. Isi vendornya, isi tanggalnya, sesuai mengeluarkan purchase ordernya, lalu mengisi produk yang sudah diinput apa saja yang kalian beli. Deskripsinya, kuantitasnya berapa, dan harganya berapa. Kenapa sih harus mengeluarkan purchase order, tidak langsung ke invoice aja? Karena perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain itu selalu mengenakan tawar-menawar, yang dimana setelah purchase order biasanya ada perbedaan dari harga tersebut. Nantinya disesuaikan pada bills atau invoice. Jika sudah, klik save. Nanti perusahaan akan melakukan validasi apakah produk tersebut sudah diterima atau belum. Jika sudah, akan membuat bills atau tagihan yang bisa menyambung ke accounting. Lalu klik vendors dan klik bills. Nanti akan muncul di sini. Apakah di menu inventory-nya muncul? Kita klik inventory, klik produk. Nah, nanti akan muncul juga di sini. Nah, itulah cara ketika kalian membeli persediaan barang dagang. Gimana sih caranya ketika menjual? Kita klik sales. Sesudah klik sales, kita klik order, klik quotation. Kalian juga bisa klik orders. Selain bisa klik quotation, juga bisa klik orders. Bisa saja misalkan sales quotation ini masih penawaran. Jika sales order itu sudah masuk ke pembelian. Ini sih gimana perusahaan, ada yang mengeluarkan sales order atau sales quotation. Tidak jauh beda dengan proses penjualan, hanya beda di menunya. Nantinya akan bersambung ke accounting. Di menu customers, nanti akan keluar invoice. Itu akan menjadi pengakuan faktur setiap pelanggan. Gimana sih cara melihat ranking produknya? Apakah produknya sudah berkurang atau produknya menambah? Kita klik inventory. Lalu klik produk. Biasanya ada history di produk tersebut, nantinya di sini akan keluar. Atau misalkan kalian akan mengunduh dari laporan kartu stok tersebut, kalian bisa klik reporting, lalu klik stop. Di sini kalian bisa melihat dari harga tersebut, barang yang tersedianya berapa. Cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Semoga materinya bisa kalian dimengerti dan semoga bermanfaat ya. Saksikan terus di videoku selanjutnya. Bye bye.